Tipin nggak bermanfaat segala macam, nggak, banyak psikolog kan. Teman saya sendiri buktinya psikolog, promotor juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fam semuanya, balik lagi di acara Pod Steven bersama dengan Steven Family. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Nanti kita bakal kenalin nih siapa nih yang ada di sebelah kanan aku. Sebelumnya di sebelah kiri ada tim dari Steven Family. Ada siapa kak? Halo, saya Titin, Extrovert golongan darah B. Nah, kalau aku Miss Marcia, sensi introvert golongan darah O. Dan sekarang kita ketemu nih sama salah satu promotor Steven Family yang dari Pulau Sumatera ya, jauh nih guys, tapi rela-rela hadir sekarang di Jakarta. Kenalin, ini adalah Kayu kan? Halo Kayo, feeling extrovert golongan darah AB. Wih, ini kakak domisili di mana kak? Aslinya? Aslinya Medan. Medan. Nah, bisa tahu Steven Family awal dari mana kak? Steven Family basisnya di Jakarta. Waktu itu saya kan punya biro psikologi nih kan, yang kerja di biro promotor Stipin, tapi bukan dari Stipin Family. Jadi saya ditawarinya tuh kan, karena dia penasaran dengan saya, ditawarinya lah saya untuk tes Stipin. Nah, jadi dari proses tes itu dia nanya apa menurut Kak Yo golongan darah, genetiknya segala macem. Jadi saya nebak diri saya sebagai orang sensing dong ya. Sebagai orang sensing. Karena apa? Kenapa? Ayo, kenapa? Coba tebak. Karena golongan darahnya B. Nah, karena respon mungkin kan. Tapi pada saat itu saya berpikir gini, saya buka biro, kan nggak munafik ya kan, nggak munafik, buka biro itu memang mau cuan. Mau cuan, tujuannya berbisnis, cuan, mau dapat uang. Jadi saya pikir saya buka biro untuk tujuannya uang, karena orang sensing, karena uang kan. Nah, ternyata hasilnya eng-eng. Saya orang yang berempati tinggi, katanya, masya Allah, sosial, bener, sosial, feeling extrovert. Nah, saat itu dibilangnya, kamu Kak Yo, kamu nggak suka uang, katanya. Jadi saya mikir gini, mana ada manusia nggak suka uang, bener nggak? Nggak ada kan, bener kan? Jadi saya bilang kalau nggak suka uang, mungkin diubah orientasi saya, mungkin bukan uang. Nah, tapi kebutuhan saya mungkin uang, mana mungkin nggak butuh uang. Jadi saya bilang gitu, bener. Nah, dibilang juga kamu nggak suka matematik, katanya awal mulanya. Jadi yang di up-nya itu negatif terus. Nah, jadi saya bilang juga, kamu kan tahu kan siapa yang lomba olimpiade matematika waktu zaman sekolah. Saya bilang kan, kenapa bukan kamu yang sebagai orang sensing? Saya gituin kan. Nah, kenapa saya yang sebagai orang feeling kalau dibilang nggak suka? Saya bilang gitu. Jadi mungkin kalau kamu bilang genetik saya bukan orang matematik, yang jago matematik, mungkin saya terima. Saya bilang, saya kan ada faktor belajar. Saya bilang gitu kan. Nah, tapi saya berpikir, seminggu itu saya berpikir, saya cari sendiri, beneran saya searching, saya apa, rupanya dapatlah Stipin Family. Jadi dari Stipin Family, rezeki invest. Ketemunya Steven Family. Iya, ketemunya di Stipin Family. Iya, benar. Nah, percaya nggak percaya juga kan, namanya jauh kan di Jakarta, kita harus transfer uang yang begitu lumayan besar, benar kan? Lumayan besar untuk jadi promotor. Ya saya mikirnya gini, mikirnya sih naif sih sebenarnya, tapi kalau ini ditipu ya udahlah, bukan rezeki saya. Beneran, Karena belum kenal sama sekali. bener, karena belum kenal sama sekali, saya udah disuruh transfer uang yang katanya pelatihan online. Nah, keraguan ada pasti ya kan, cuman saya berpikir ya udah bismillah, kalau memang ini jalan saya akan terlaksana. Kalau memang ini bukan jalan saya, ya udahlah, berarti saya disuruh lebih banyak sedekah. Ya, mungkin feeling saya di sini kan.
bener. Nah, setelah saya pelajarin, ikut WSL 1, WSL 2, saya juga ikut beberapa tematik learning, parenting, ikut HR juga kemarin kan. Jadi di situ saya lebih paham, lebih mencintai, lebih suka gitu kan. Makanya nih rela nih jauh-jauh ke sini nih. Dari Medan terbang ke sini jumpa Kak Marsha. Investasi kan. Investasi ya. Nah, setelah saya belajar di sini, benar saya kaji-kaji juga. Saya buka biro, kan belum mengenal Stephen, tapi logo saya, konsep-konsep yang saya bangun, tujuan, visi misi itu arahnya memang ke sosial. Bentuk logo saya love, senyum. Nah, benar. Jadi saya merasa gini, oh berarti memang itu genetik saya kan. Nah, mulai saya terima, mulai lebih bahagia sih sebenarnya. Tapi penasaran juga sih, kan Kak Yohana punya biro psikologi. Berarti Kak Yohana tuh emang background pendidikannya psikologi atau emang ternyata psikolog? Nah, saya background pendidikannya psikologi. S1 saya psikologi, S2 saya malah saya lebih ke pendidikan. Ada sih kepikiran untuk ngambil profesi psikolognya. Cuman entah kenapa saya lebih mencintai konselor daripada profesi psikolog ini ya. Terus saya sedang lanjut S3 di pendidikan juga, di manajemen pendidikan Islam. Jadi memang sosial tadi mungkin ya, gitu ya. Empatinya, psikolog sih empati juga. Cuman kan saya punya sudut pandang tersendiri seperti itu. Tapi sih kan sebenarnya menarik sih Kak. Kak Yohana kan dari backgroundnya psikologi nih Kak. Sekarang kan ada beberapa isu-isu gitu kan. Stephen tuh gimana gitu kan dipandang di dunia psikologi. Kalau Kak Yohana kok jadi bisa nyemplung ke Stephen? Nah, kalau kok bisa nyemplung mungkin tadi prosesnya. Nah, saya juga mendengar tentang ada sudut pandang yang berbeda antara Stephen dengan psikologi ini kan. Kalau kita bilang psikolog, nggak semua psikolog ya membantah. Ya, Nggak, cuma beberapa. Iya benar. Jadi saya nggak setuju sih bilang bahwasanya Stephen itu nggak, misalnya ya Stephen nggak bermanfaat segala macam. Nggak, banyak psikolog kan. Teman saya sendiri buktinya psikolog, promotor juga kan. Nggak semua psikolog kan menolak keberadaan Stephen. Nah, kalau kita memang fokusnya ke kelemahan-kelemahan, ya kelebihan kita itu ya akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena memang psikolog bilang, sebenarnya teman-teman psikolog bilang, kenapa banyak yang komplain nih Stephen? Sebenarnya bukan kebermanfaatannya, tapi memang kan psikolog, konselor itu kan memang ranahnya konseling. Nah, tapi kenapa diambil alih sama orang-orang yang bukan backgroundnya konseling? Nah, jadi mereka sebenarnya sepakat nih, Stephen ini hal yang menarik, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang. Mereka sepakat. Rata-rata teman saya itu hampir 100% sepakat, tapi mereka tidak setuju siapa yang menggunakan. Siapa yang menggunakan? Karena konseling tadi itu kan nggak sembarangan orang sebenarnya, nggak sembarangan orang. Bukan berarti kita bilang orang yang lain nggak berkompeten, ya. Tapi kan ada batasannya, misalnya hanya sebatas ngetes, udah ngetes di report ke pihak konselor, pihak psikolog yang memang ada proses pendidikannya. Itu sih sebenarnya. Nah, tapi bukan berarti juga dokter, hal yang lain-lain nggak boleh konseling. Kan dokter juga boleh konseling sebenarnya kan. Tapi tetap ada batasannya. Nah, saya juga udah jelaskan di Stephen itu banyak loh pelatihannya, saya bilang. Jadi kalau banyak yang ngikutin pelatihan ini, otomatis kan skillnya terasa, skill konsultasinya kan pasti terasa, nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, tergantung kliennya puas nggak nih. Sebenarnya saya bilang gitu juga. Ya, Sama-sama ridho atau enggak ya? benar. Yang jalani Stephen pun, walaupun dia psikolog sekalipun, kalau nggak kena ke klien, kan nggak bermanfaat juga kan. Contohnya tadi, psikolog saya nih jelas nih. Ya kan bener kan? Karena namanya jasa tuh
itu kadang juga agak subjektif ya kan. Kadang kita puas sama kerjaan kita, kadang sudah senang-senang. Jadi emang nggak cuma dari apa ya sertifikasi aja, tapi dari yang jam terbang, Iya, yang benar. cara melayaninya juga. Nah, saya tertarik ini sebenarnya. Dari dunia pendidikan pun kan kita ada pendidikan formal dan non formal. Nah, nggak jadi masalah sebenarnya kalau menurut saya pribadi memang ya. Pribadi subjektif ya. Jadi yang kayak tadi saya bilang, pendidikan ada formal non formal. Jadi ketika psikolog, konselor itu melalui proses pendidikan formal, sah ya kan, sah. Udah jelas lisensinya pun udah sah kan. Nah, sementara promotor kita melalui proses pendidikan non formal. Nah, tapi kalau menurut dunia pendidikan sebenarnya itu sah. Fine-fine aja. Fine-fine aja, serius. Tapi yang jadi masalah, sertifikat kita apakah menasional atau enggak? Resmi apa enggak? Resmi atau enggak? Nah, itulah bisalah kita pertimbangkan di kemudian hari. Bisa dimaksudkan ya. Kan ada sertifikat apa? BNSP. BNSP. Nah, mana tahu kan sertifikat kita nanti bisa dimasukkan di Diajuin situ. ya. Dan kalau itu udah ada, yakinlah Iya. nggak akan ada yang komplain lagi karena udah proses pendidikan yang ini kan, walaupun non formal tapi udah berlisensi, jelas. Tapi aku penasaran sih Kak, kan awalnya justru Kak Yohana ini kan pas dijelasin menolak ya, denial gitu. Tapi kok jadi tertarik buat mempelajari ya? Meski yang menggerakkan Kak Yohana, karena nggak semua orang ya, bisa ada yang ketika dia dijelasin denial, dia malah jadi kayak antipati gitu. Tapi Kak Yohana ini kebalikan. Oke. Kira-kira kenapa tuh? Nah, karena saya senang belajar. Jadi ketika dikasih tahu begini yang memang tidak sesuai dengan teorinya, ya kan, tidak sesuai dengan teori dan realitas sih sebenarnya, dengan faktanya, ya saya bertanya-tanya, apa mungkin seperti itu? Apa mungkin orang feeling hanya pemalas saja? Nah, kan mager gitu kan, kaum rebahan. Di situ sih dasarnya yang saya petik gitu. Nah, sementara saya bertanya lebih, penjelasannya nggak kena ke hati saya, jadi saya memang searching ya, kan udah canggih nih sekarang kan, searching lah. Jadi ternyata banyak manfaatnya. Saya tengok apa namanya, banner-banner Stephen, walaupun banyak nih ya Stephen. Saya tengok kan ada Stephen, ada Stephen Family. Nah, yang saat itu yang responnya cepat memang Stephen Family. Jadi Stephen Family, walaupun jujur keraguan itu pasti ada, transfer uang sekian juta. Yang bener kan? Bener Kak, sisi AB-nya ya, sisinya ada mau transfer duit, tapi feelingnya ya udah coba aja. Iya gitu, benar. Jadi proses belajar tadi, apalagi saya mikir gini, memang waktu saya buka biro, saya ngejar uang kan, otomatis kan, orientednya uang. Jadi ketika saya ngejar uang itu dapat, beneran dapat. Tapi uang itu serasa cepet habisnya, nggak berkah kalau saya bilang, serius. Kayak air ya Kak ya. Nggak berkah, dapat uangnya banyak loh. Kami tes IQ sampai 1.000 orang. Oh, Masya Allah. Hampir 1.000 orang kami tes, dan bayangkan aja kalinya berapa. Banyak kan? Tapi uangnya itu kemana ya? Nah, tapi saya berpikir, saya belajar, ketika saya menerima nih diri saya nih kan sebagai orang feeling kan, berarti orientasi saya kan nggak uang nih. Saya rubahlah orientasinya cinta, beda niat, benar. Saya rubah cintanya ini, genetik saya sebagai orang yang berempati, orang yang penuh cinta katanya. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan benar. Masya Allah, ya kan. Jadi ketika saya menerima diri saya, kembali ke fitrah saya itu nggak sekedar dapat uang, dapat ya tadi, dapat cinta dari orang-orang sekitar, uang pun dapat, uang lebih dari yang 1.000 orang yang dites. Jadi kan walaupun bukan 1.000 orang yang kita tes, tapi lebih dari itu yang saya dapat. Masya Allah.
tah juga dapat tanpa kita sadarin, tanpa saya minta, tanpa saya kejar. Istrinya semua dapat ya. Bener. Terus ya kayak tadi pendidikan saya nggak nyangka juga saya bakalan kuliah sampai doktor kan. Nah jadi sejak itu saya memang memantapkan diri saya, kenapa Stipin cuman bermanfaat untuk saya kan, kenapa nggak untuk orang banyak seperti itu. Oke, saya coba membuka peluang lain-lainnya di Stipin dan mencoba juga mengkader-kader orang mengkader-kader orang sesuai dengan feeling extrovert, dan alhamdulillah kita buka di Depok. Masya Allah, buka cabang guys. Buka di cabang. Depok. Ya itu kita kader satu orang, Kak Dina kebetulan meng-WSL kan, mengapa mensahkan promotornya seperti itu. Aku jadi ya aku jadi dapat pelajaran sendiri kecelakaan ya. Ternyata emang ketika kita balik lagi ke apa ya, kita diri kita ya gini gitu. Jadi kita mau ngejar yang lain jadi dapet juga ya. Ibaratnya kayak kalau kita kejar akhirat dunia jadi dapet. Iya benar. Tapi udah kerja dunia doang, akhirnya belum tentu dapet. Sama kayak tadi kayak Yohana ketika apa kayak orang sensing ya, seolah ngejar harta, tapi yang ada nggak mungkin rasanya tuh kayak capek karena nggak bisa nikmatin gitu ya. Tapi jadi ketika balik ke diri terus malah bisa dapetin yang lain. Jadi aku apa ya makin yakin sama mungkin ternyata benar-benar apa ya membuat kita jadi tahu ya jalan mudah kita tuh kayak gimana sih kalau mau sukses tuh jangan semua dikerjain karena bingung ya. Kalau dulu kan kayak semua jalur kita cobain mana nih yang perlu kita fokusin gitu. Terus kita bisa bantu kita fokus dan justru hasilnya lebih berjalan. Bener, lebih bermanfaat sih sebenarnya untuk orang banyak. Kayak ada pesan gitu buat teman-teman luar sana yang belum aware gitu ya, padahal udah kita edukasi ini Stipin itu luar biasa loh manfaatnya, tapi belum mau tes Stipin. Nah, kalau pesan ya, kalau pesan yang belum mau itu memang agak berat karena ini ada dorongan hati, dorongan dari dirinya sendiri ya kan. Tapi kita sebagai promotor ya nggak salah kita terus mengajak dan berulang kali ajak aja. Nanti lama-lama dibukakan lah pintu hati mereka. Nah ketika mereka tes, saya yakin pasti mereka mau nggak mau terima nih. Mau nggak mau pasti dia berpikir, pasti dia flashback juga, apapun genetiknya pasti di flashbacknya itu kan. Apa iya. Contohnya saya tadi menolak kok tiba-tiba nerima, dan saya kaji-kaji iya ya. Saya buka biro kok ini ya, sampai logo-logo stempel saya sebagai orang feeling, padahal saat itu belum tes kan. Nah tapi untuk mengajaknya ya seperti itu sih. Saya memang nggak ada gambaran kalau untuk ini. Bener sih kayaknya kalau tuh ya doain aja lah. Doain aja. Karena masih banyak yang mau ya. Masih banyak yang mau serius. Orang nggak mau yang pertama. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya orang nggak mau tes Stipin pertama satu memang mungkin keuangan, yang kedua belum memahami artinya ketika kayak kami lah main ke sekolah kan, kalau kita tawar ke kepala sekolah tes Stipin gini-gini pasti nggak ada yang mau. Tapi kalau kita kasih edukasinya, insya Allah pasti berpikir, dan nggak perlu kita bolak-balik juga, mereka yang akan ngabarin kita tanpa kita sadari. Tapi kita harus mau membuang waktu kita untuk menjelaskan ke kepala sekolah atau ke pihak sekolah kan, dan kita juga harus mau meluangkan waktu untuk memberi edukasi ke orang tuanya, orang tua siswanya. Nah di kita dulu sih pengorbanannya kalau menurut saya. Berarti harus banyak effortnya dulu ya kan, banyak energi positif yang kita kasih. Karena aku juga lihat banyak ya promotor-promotor tuh yang dia kliennya banyak gitu, karena sering sharing di story, sering sharing di status WA gitu ya. Dan situ orang banyak yang jadi akhirnya penasaran gitu, oh kok Stipin bisa bantu anak kayak gini ya, kok Stipin bisa bantu pasangan kayak gini ya. Nah aku juga
juga ngerasa dengan Stevin ini hidup menjadi lebih mudah dan merasa banyak berkahnya sih Kak. Iya kan, benar. Alhamdulillah klien-klien juga rata-rata nih ya, bukan rata-rata sih, semua klien yang pernah tes di biro kita ya puas dan merasa oh begini ya diri aku ya. Ternyata hari demi hari mereka mengevaluasi dirinya sendiri dan mereka mengatakan bahwasanya dampak Stevin ini luar biasa di kehidupan mereka dan banyak positifnya. Dan itu hampir semua, bukan hampir sih, semua klien yang jumpa sama saya seperti itu pasti nge-WA nih, pasti nge-WA. Kalau teman-teman ya, teman-teman bahasanya pasti langsung tahu aku kan. Kau terlalu banyak ini ngasih manfaat ke aku dari cuman Stevin nih, barunya dia gitu sampai sebegitunya. Itu kalau yang kenal. Kalau yang nggak kenal, Bu, alhamdulillah setelah di Stevin anak jadi begini, saya jadi begini, suami jadi begini. Nah, memang untuk memulainya yang agak sulit, tapi ketika mereka udah tes pasti dapat manfaatnya seperti itu. Itu sih rata-rata ya, nggak tahu kalau yang lain. Bener sih, aku juga sih ada bahkan klien yang sampai nangis-nangis. Benar. Yang kita sama kayak gini Kak, gitu. Benar, aku pernah punya klien nih kan, ini kasihan nih sebenarnya. Gimana tuh Kak? Bulan 3 lalu kliennya satu keluarga, tapi tadinya memang nggak niat Stevin. Tadi dia datang ke biro mau konsultasi kayak mana nasib anak saya nih kalau kami bercerai katanya. Jadi pasangannya Mau berpisah tapi mereka kerja di satu perusahaan yang sama. Iya, si istri bosnya, si suami bawahannya. Jadi ternyata dites sama-sama genetiknya sama. Oh, Hasilnya sama, anaknya juga sama. Jadi kita sarani sesuai dengan yang kita pelajarin di Stevin juga, mereka harus di LDR kan. Alhamdulillah kita LDR kan, nge-WA, kami nggak jadi cerai Bun, gitu ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Waduh, ini kayaknya Kak Yohana nih banyak suka dan nggak suka nih sama Kak Yohana nih, karena menyatukan lagi orang yang mau bercerai ya. Seperti itu. Insya Allah, keren banget ya Stevin. Aku juga pernah ketemu klien yang mungkin dia punya problem sama customer ya, yang akhirnya kayak mau di ujung perceraian, tapi akhirnya balik lagi karena jadi kenal sama masing-masing. Akhirnya lebih toleran sama pasangan. Jadi di luar dari isu-isu Stevin kan Stevin itu sangat banyak ya teman-teman manfaat gitu. Jadi buat yang belum pernah Stevin, kalian mungkin perlu cobain dulu aja kali ya Kak ya. Bener, Lalu abis cobain itu dulu. komen deh. Iya benar. Cobain dulu kalau yang belum tes Stevin, nggak usah ragu, dicoba dulu. Untuk biaya yang terjangkau, kalau kita bilang terjangkau sih sebenarnya ya, terjangkau 1 kali seumur hidup, jadi nggak ada ruginya. Dan mungkin kalau misalnya promotornya Kak Marsha, promotornya saya, kalau memang nggak puas ya bisa di feedbackkan. Dan kalau saya nanti saya bilang saya kembalikan kayak mana ini. Enggak, tapi jamin puas. Insya Allah puas. Insya Allah ada jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Seperti itu. Masalah anak ya, anak masih TK, SD, SMP, SMA, sampai mungkin yang udah lagi quarter life crisis atau bahkan yang menikah gitu. Banyak juga. Boleh cerita ya, panjang kali kita nih ya, 24 menit. Gak apa-apa, santai aja, namanya juga podcast. Nah, kami pernah punya klien juga loh, autis. Oh kita Kak? Autis di promotor yang di Depok, yang di Biro Huni Mulia yang di Depok, itu kan dulunya guru nih, guru TK kan. Siswanya sebelum masuk situ memang tes di biro kita, di Biro Huni Mulia. Jadi dia memang ada gejala atau gangguan perilaku yang kita sebut dengan autis. Nah, tapi karena memang kode etik psikologi nggak bisa disebutkan autis sebelum usia 6 tahun, jadi kami nyebutnya gangguan perilaku. Tapi memang arahnya ke autis sih, arahnya karena dia makan nggak ada bisa mengontrol makan di mulutnya segala macem. Hiperaktifnya juga luar biasa kan. Jadi di Stevin kita nerapin juga terapi
terapi-terapi yang berdasarkan mesin kecerdasan itu efektif. Oh gitu Kak. Ya, alhamdulillah sekarang dia TK dan lebih tenang, lebih slow dan lebih kelihatan normal. Walaupun ini usianya belum 6 tahun, jadi kami belum bisa menegakkan, tapi perubahan itu udah luar biasa banyaknya. Dari Stephen kita menerapkan apa namanya tadi? Menerapkan terapi berdasarkan konsep Stephen itu bisa. Benar, alhamdulillah, dan itu bukan satu orang. Dan Kak Dina sendiri menjalani. Tapi syukurnya Kak Dina mendengar. Kak Dina sebagai guru di sekolah yang dia kerja, mendengar saran-saran yang kita berikan. Jadi dia menerapkan, alhamdulillah anaknya oke sekarang. Dan ini ada kemungkinan SD di sekolah formal. Masya Allah gitu. Keren banget ya Stephen ini bisa masuk ke sampai ke anak yang ABK pun, insya Allah ya bisa dibuatkan tuh terapinya harus yang sesuai dengan tidak karena semakin sesuai dengan fitrah diri kita semakin efektif ya kayak mudah-mudahan. Nah mungkin pesan terakhir nih kayak buat orang-orang di luar sana yang mungkin masih meragukan Stephen, ada nggak pesan dari Kayo? Buat teman-teman yang ragu atas keakuratan tes Stephen, yang pertama dicoba dulu, dibicarain dulu sama promotornya, didengar dulu saran-saran promotornya, terus dievaluasi juga. Jadi nanti kalau udah tahu genetiknya, udah tahu menjalani hidup sesuai dengan genetiknya, insya Allah akan menerima itu Stephen-nya. Harus coba dulu, jangan mengeluarkan statement sementara belum mencoba kan. Jangan judgement dulu, jangan langsung negatif thinking atas Stephen ini. Nah, apalagi konsep Stephen itu memang menjalankan atau memaksimalkan potensi dominannya, kan akan lebih indah kalau teman-teman udah tahu genetik atau potensi dominannya. Terima kasih banyak tuh Pak Evan atas waktunya, ini spesial banget ya dari Medan jauh-jauh ke Jakarta. Kita ngobrol bareng sama teman-teman di Stephen Family. Semoga jadi amal jariah juga buat Kak Evan dan juga guru-guru kita seperti Kat, dan juga tentunya Ayah Farid sebagai coach. Oke deh teman-teman semuanya, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Spot Stephen berikutnya. Stephen Family bersama Sukses mulia.